Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UMPTKIN part yang ketiga. Nah, jadi pastikan teman-teman udah menonton part 1, 2, dan sekarang adalah part ketiga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencari informasi yang lebih rinci lagi, silahkan kalian follow Instagram info.umptkin dan juga Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat bikin videonya. Oke, nah kalau semisalnya nanti pada saat menjelaskan soal kalian ada pertanyaan atau ada yang mengganjal, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi ini adalah soal pertama di part ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 2, part 1, silahkan kalian nonton karena di sana ada berbagai tips yang aku bagikan untuk menyelesaikan soal-soal matematika ataupun kuantitatif. Oke, langsung aja di sini nomor pertama di part ketiga ini. Jika sudut-sudut suatu segitiga X, 2X, dan 3X, sedangkan Y sama dengan 30 derajat, maka titik-titik. Nah, A, apakah X lebih besar dari Y? B, X lebih kecil dari Y? C, X sama dengan Y? D, 2X lebih besar dari 2Y? Dan E, X dan Y tidak ditemukan. Nah, jadi ini seperti soal-soal pengeco ya. Kalau buat teman-teman tidak mengetahui tipsnya langsung, ini kalian bakalan bingung dan bisa mengambil waktu yang banyak. Oke, di video ini aku akan langsung mengerjakan dengan cara yang cepat atau tipsnya langsung aja ya, nggak usah bertele-tele, langsung aja aku kerjakan. Oke, seperti biasa kita harus menyelesaikan diketahuinya dulu. Oke, nah di sini kita diketahui bahwa segitiga atau sudut dari suatu segitiga itu 180 derajat. Nah, ini adalah konsep dasar dari matematika. Kalian harus hafal di luar kepala bahwa sudut segitiga itu sebesar 180 derajat. Nah, oke, di sini sudah diketahui bahwa sudut-sudut suatu segitiga itu adalah X, kita jumlah 2X tambah 3X. Nah, jadi sudut segitiganya yang diketahui itu adalah X, 2X, dan 3X. Sama dengan 180 derajat. Nah, oke. Kenapa 180? Karena suatu segitiga itu memang derajatnya 180 derajat. Ini udah konsep dasar. Nah, oke, jadi jika dijumlah X tambah 2X tambah 3X, ini hasilnya adalah 6X sama dengan 180 derajat. Nah, yang kita cari adalah X, jadi X sama dengan 180. 6 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi pembagian atau karena kan di sini perkalian. Awalnya kan dia perkalian 6 kali X. Nah, kalau dia pindah otomatis dia langsung jadi pembagi. Jadi 180 kita bagi dengan 6. Nah, jadi hasil dari X adalah 180 bagi 6 adalah 30 derajat. Nah, jadi nilai X adalah 30 derajat. Dimana diketahui juga tadi adalah nilai Y sama dengan 30 derajat. Nah, jadi kalau X-nya 30 derajat, nah ini juga diketahui Y 30 derajat. Jadi X dan Y ini sama-sama ya, jadi menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi kita lihat di option bahwa X sama dengan Y. Oke, jadi jawabannya C. Nah, jadi caranya cukup sangat singkat ya. Kalian harus mengingat aja konsep dasar dari segitiga ini, bahwa sudut segitiga itu besarannya 180 derajat. Karena kalau kalian nggak ingat, kalian pasti bakalan ribet banget mengerjakan soal seperti ini. Padahal ada cara tercepatnya. Makanya kalian subscribe YouTube aku Leni Agustin, karena di setiap videonya pasti ada tips dan konsep dasar yang aku bagikan. Jika ada pertanyaan, langsung ke kolom komentar aja.
Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung mau belajar SBMPTN atau UMPTKIN dari mana, karena kan harga buku itu mahal ya, ada yang sampai 200 bahkan 300 ribu rupiah. Makanya di sini aku buatin kalian e-book yang isinya soal dan pembahasan yang super lengkap. Harganya sangat terjangkau, sangat bisa untuk kaum pelajar. Di sini ada e-book 1 IPA dan IPS, dilanjutkan dengan e-book 2 IPA dan IPS juga. Isinya soal dan pembahasan lengkap yang sudah mencakup semua mata pelajaran ujian SBMPTN dan UMPTKIN. Ada sinonim, kuantitatif, analogi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada. Di IPA biologi, fisika, kimia ada, dan di IPS sosiologi, geografi, sejarah, bahkan ekonomi juga ada. Pokoknya lengkap banget. Kalau kalian mau tanya-tanya soal e-book ini, kalian bisa langsung chat WA aja 0882 4785 4631. Kalian tanya-tanya aja, boleh, nggak apa-apa, oke? Oke, soal selanjutnya di part ketiga ini adalah soal cerita ya, yang lumayan kita harus menggunakan logika. Oke, langsung aja. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Indonesia, Filipina, dan India. Nah, jadi di sini ada 3 negara, Indonesia, Filipina, dan India. Nah, jumlah seluruh pekerjanya adalah 6.000 orang. Nah, jadi dari 3 negara ini ada 6.000 orang. Tapi di sini sebanyak 3/8 orang itu pekerjanya ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 3/8 orang dari 6.000. Nah, jumlah pekerja di India adalah 2 kali jumlah pekerja di Filipina. Oke, berapakah jumlah pekerja di Filipina? Oke, jadi ini sedikit agak ribet, tapi nggak ribet banget sih. Kenapa? Karena kita harus menggunakan logika di soal seperti ini, jangan sampai terkecoh. Oke, langsung aja kita langsung tulis aja diketahui. Nah, jadi diketahui yang pertama adalah jumlah seluruh pekerja. Nah, jadi kita tulis dulu jumlah semua pekerja itu, adalah 6.000. Oke, nah jadi sini jumlah semua pekerjanya adalah 6.000. Nah, sebanyak 3/8 orang pekerjanya itu berada di Indonesia. Jadi pekerja Indo, aku tulis pekerja Indo aja, itu 3/8 dari 6.000. Nah, jadi 3/8 kita kali 6.000. Oke, nah jadi 3/8, 6.000 kali 3 itu 18.000 dibagi dengan 8, hasilnya 2.250. Nah, jadi pekerja di Indonesia itu ada 2.250 orang. Oke, nah jadi di sini jelas ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak jelas, langsung aja komen di bawah. Oke, nah kemudian kalau misalnya pekerja di Indonesia itu 2.250 orang, jadi sisanya itu adalah pekerja di India dan di Filipina. Jadi kita tulis pekerja India ditambah dengan pekerja di Filipina itu adalah 6.000 kita kurang dengan 2.250. Kenapa? Karena kan 6.000 ini keseluruhan pekerja. Nah, sementara di Indonesia itu udah kita dapat 2.250. Nah, jadi sisanya itu adalah pekerja di India dan Filipina. Hasil dari 6.000 dikurang 2.250 itu adalah 3.750. Jadi 3.750 ini adalah gabungan dari pekerja India dan pekerja si Filipina. Nah, maka 3.750 ini kita bagi 3. Hasilnya adalah 1.250. Kenapa dibagi 3? Karena di sini di soalnya mengatakan 2 kali jumlah pekerja di Filipina. Nah, jadi 2 Filipina, 3 ini berasal dari 2 Filipina dan 1 India. Oke? Mengerti ya? Kalau misalnya nggak mengerti langsung komen aja. Nah, jadi hasilnya adalah 1.250. Nah, jadi selanjutnya adalah pekerja India. Kita cari pekerja India dulu. Jadi pekerja India itu sama dengan di sini tadi diketahui pekerja India itu 2 kali jumlah dari Filipina. Nah, jadi 2 kali jumlah dari pekerja Filipina. Nah, jadi pekerja India itu 2 kali dari 1.250. Nah, ini ya. Nah, jadi 2 kali 1.250 dari pekerja Filipina.
Jadi 2 kali 1.250 adalah 2.500. Nah, jadi ini adalah pekerja di India. Pekerja di India 2.500, pekerja di Indonesia 2.250. Nah, jadi kita tinggal kurangin aja. Sehingga di Filipina itu 3.750 dari mana dapat? Dari sini. Nah, kan tadi semua pekerja itu kan 6.000. Di Indonesia udah kita dapat 2.250. Nah, jadi sisa pekerjanya itu 3.750 gabungan dari India dan Filipina. Nah, sementara di India itu udah kita dapat 2.500. Jadi 3.750 ini kita kurang dengan 2.500. Sehingga pekerja di Filipina adalah 1.250. Nah, oke. Untuk membuktikan apakah ini benar jumlah pekerja di Filipina, kita lihat tadi bahwa jumlah pekerja di India itu 2 kali jumlah pekerja di Filipina. Nah, jadi kalau pekerja di Filipina 1.250, kalau kita kali 2, apakah mendapatkan 2.500? Ya, dapat. Nah, jadi jawabannya benar. Jadi jumlah pekerja di Filipina adalah 1.250. Jawabannya adalah B. Kalau misalnya nggak mengerti, langsung aja komen di bawah. Yap, itu dia guys pembahasan soal malam ini, part yang ketiga. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan kalian komen aja di kolom komentar. Kalian nih lanjut dong part keempat, lanjut dong part kelima, atau kalian ada soal yang harus dibahas di video aku, kalian bisa langsung kirim aja di Instagram aku leniagustin10 atau di Instagram info.umptkin. Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat bikin videonya untuk kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.